Yang muda harus penuh dengan kreativitas dan terobosan baru. Mungkin begitu yang ada di benak Wapres Gibran Rakabuming Raka ketika menyetuskan program layanan pengaduan masyarakat baru bernama Lapor Mas Wapres. Padahal pemerintah sendiri sudah punya banyak program pengaduan langsung serupa, baik itu di level daerah maupun nasional, seperti Lapor dan SP4N. Wajar apabila program yang diluncurkan pada Senin 11 November 2024 lalu ramai disorot oleh warganet. Lantas, seperti apa sih keriuhan warganet membahas program Wapres ini? Kira-kira apa saja topik yang ramai diperbincangkan di media sosial? Yuk kita ulas satu persatu melalui pemantauan lini masa medsos, Twitter, dan TikTok oleh Netra Media Monitoring. Bersama saya, Tito Novianto, inilah Melek Politik. Jangan lupa untuk subscribe channel Netra ya, like video ini dan juga sebarkan videonya ke semua media sosial yang kamu punya. Mengawasi efektivitas dan efisiensi program pemerintah adalah tugas abadi dari warga negara, termasuk di dalamnya adalah saat warganet merespon kebijakan baru. Bernama Lapor Mas Wapres dari Wapres Gibran Rakabuming. Melalui kata kunci Lapor Mas Wapres, Netra berhasil mengumpulkan data perbincangan warganet di media sosial TikTok dan X selama periode 11 hingga 14 November 2024. Untuk media sosial X, Netra menemukan sebanyak 11,7 ribu unggahan perbincangan warganet yang didominasi sentimen negatif sebesar 8,1 ribu unggahan. Sementara opini positifnya hanya sebesar 1,5 ribu unggahan. Perbincangan Lapor Mas Wapres berhasil meraih 17,2 ribu impresi berupa replies, likes, dan repost. Bahkan total unggahan tersebut menjangkau 123,8 juta akun. Saat layanan tersebut diluncurkan tanggal 11 November, perbincangan warganet terpantau hanya sebanyak 990 unggahan. Akan tetapi, perbincangan terus meningkat pada hari berikutnya, hingga memuncak pada 13 November dengan 1,9 ribu unggahan. Topik yang paling sering dibahas warganet dapat tercermin dari grafik topboard. Jika dilihat, kata yang paling sering muncul pada jajaran topboard yakni Wapres, Lapor, dan Gibran. Menariknya, kata Fufufafa juga masuk jajaran teratas. Melalui program Lapor Mas Wapres, warganet media sosial X meminta Gibran segera mengusut serta mengumumkan pemilik akun Fufufafa. Seperti yang ditulis @pelatihtidur, @copypahit_julapan, dan @dolpaten. Sebelumnya, Gibran disebut-sebut ada di belakang akun Fufufafa. Bahkan, akun @pengadilan rakyat secara terang-terangan menyatakan tanah Lapor Mas Wapres hanya akal-akalan Fufufafa atau Gibran agar terus eksis. Lalu muncul pula ketidakpercayaan pada layanan ini, karena Gibran tidak hadir dalam acara peluncuran. Akun @omi_siregar pun menyebut Gibran hanya plonga-plongo dan tidak bisa memberi sambutan untuk layanannya. Selain itu, layanan baru yang digagas Gibran dianggap hanya pencitraan saja. Seperti ungkapan dari akun @nike9662 bahwa Gibran tak sadar dengan keadaan kritis di Lewotobi dan malah sibuk pencitraan murahan lewat kebijakan Lapor Mas Wapres demi kepentingan pribadi. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Wakil Rektor UGM hingga pengamat yang menilai program tersebut hanya pencitraan. Dan layanan ini dianggap sebagai jembatan Gibran untuk maju Pilpres 2029. Seperti kata @oposisi cerdas, @fadlipenyair12, dan @jelorako, kemudian @idntimes dan @mawakrisna menyatakan bahwa Lapor Mas Wapres merupakan gimmick politik belaka. Tak hanya nama Gibran, nama bapaknya pun ikut terseret dalam pembicaraan topik. Terlihat pada tagar "Laporkan Jokowi ke Mas Wapres" yang populer pada jajaran tagar. Tagar tersebut berisi keluhan-keluhan warganet atas ketidakpuasan pada pemerintahan Jokowi. Top hashtag terpopuler pun dipenuhi tagar yang cenderung bersentimen negatif bagi Gibran, seperti tagar Fufufafa Wapres psikopat dan tagar Fufufafa psikopat kronis. Selain di media sosial X, Netra juga memantau media sosial TikTok dengan menggunakan kata kunci tagar Lapor Mas Wapres dan Lapor Mas Wapres. Dengan periode serupa yakni 11 hingga 14 November 2024. Hasilnya sebanyak 196 unggahan video terkait kata kunci. Dari total video tersebut telah diputar 8,6 juta kali dengan 366,3 ribu kali like dan 42,8 ribu komentar.
Berbeda dengan X, di TikTok justru lebih didominasi sentimen netral berupa unggahan-unggahan dari akun berita. Seperti pada grafik top users, tampak akun iNews, Metro TV hingga SCTV memberitakan layanan ini. Video-video tersebut memperoleh banyak reaksi dari warganet TikTok, sehingga @official_iNews jadi akun terpopuler. Opini warganet TikTok untuk lapor Mas Bapres dipenuhi konten bersentimen positif, seperti akun @lisbeth_da_silva yang memuji program ini karena sebelumnya Gibran pernah melakukannya. Dukungan positif lainnya juga datang dari akun @mona.der. Ia mengatakan salut dengan ide kreatif Gibran yang membuat layanan lapor Mas Bapres. Meski sering dihina, Gibran tetap kerja, dan kerja. Kemudian ada pula seorang politisi yang membela Gibran. Dalam akun @mamang.belehoy, politisi Nasdem Irma Chaniago mengatakan bahwa masyarakat yang mengadu pada menteri justru tidak dihiraukan. Laporannya hanya menumpuk, hal itu yang tidak diinginkan Gibran. Meski begitu, masih ditemukan beberapa warganet TikTok yang merasa kontra pada kebijakan baru yang diluncurkan Gibran. Hal ini terlontar dari akun @alinizat yang merasa program ini tak masuk akal, sebab menampung ratusan keluhan hanya via WhatsApp sebagai customer service. Ia menyarankan agar keluhan seperti ini ditangani dengan aplikasi atau website. Kritik lainnya datang dari akun @saifulzaman yang menganggap bahwa Gibran seorang ahli gimmick. Menurutnya program tersebut hanya meneruskan program yang dijalani ketika menjabat wali kota Solo. Program seperti ini seharusnya menjadi ranah presiden bukan wapres. Dengan adanya program ini, seolah mengambil alih kewenangan DPR. Layanan baru dari Gibran ini masih memberikan pro dan kontra bagi masyarakat. Secara umum warganet X tampak skeptis dengan kemampuan Gibran. Di sisi lain, ada warganet TikTok yang memuji dan memberi kesempatan demi Indonesia yang lebih baik. Dampak nyata yang akan masyarakat terima dari layanan tersebut masih samar, sebab belum menjabat selama 100 hari bekerja sebagai Wapres. Kira-kira, net reference tim yang pro apa yang kontra nih? Atau kalian punya opini lain terkait layanan lapor Mas Bapres ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar yuk! Dan mari diskusikan bersama segala kemungkinan terkait program lapor Mas Bapres ini. Jangan lupa juga untuk kalian yang ingin memonitoring tren berita dan isu viral terkini lainnya, kalian bisa cobain monitoring gratis hanya di monitoring.netrai.id. Sekian dulu ya Melek Politik episode kali ini. Saya Tito Novianto undur diri, sampai jumpa di Melek Politik selanjutnya.